Nah, sekarang Dokter Adi mengatakan Yesus datang menebus kita dari hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu untuk Kristen? Yesus Tidak ada hukum datang Taurat itu untuk Kristen. sabar. Dari situ Tuhan Yesus itu datang untuk menebuskan dosa umatnya yang ada di dunia ini. Tidak siapa-siapa. dosa apa? Nah, Dosa apa yang ditebus Yesus? ya, dia yang di dunia ini Dosa yang dibuat apa? oleh si umat di dunia ini, Yesus. Iya, dosa apa yang ditebus Sekarang saya Yesus? tanya sama Bang Suma, Muhammad itu nabi atau apa? Jadi saya lanjut. Saya tanya dulu, jawab dulu. 21, Muhammad itu nabi atau apa? Jangan, nomor 23. diam. Bang Suma kok ngapain gitu? Diam aja. Saya tanya, Muhammad itu nabi atau? Gimana Bang Hendi? Mau diteruskan dengan Saya orang tanya bodoh? dulu. Pak Lenon jangan diganggu dulu Pak, dia kan hadiah dulu. Pak Lenon, ini ponakan Anda udah mualaf cerdas loh, kok Anda jadi begini gitu loh. Diam dulu ya. Silakan Pak Nyowa, dilanjut. Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Jadi Yesus di sini, Kristus di sini diindikasikan melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Lalu ia dihukum mati. Dan orang ini, si Kristus ini adalah oknum yang dikutuk oleh Elohim. Ini tidak ada hubungannya sebenarnya dengan anak Maria. Gak ada hubungannya. Apa hubungannya dengan anak Maria di sini? Gak ada. Ini sedang berbicara tentang Yudas. Ini tidak sedang berbicara tentang anak Maria. Tetapi Yudas pun berkhianat karena iblis ada di dalam tubuhnya. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati yang pantas diterima oleh Yudas, Amsal 21 nomor 18, karena Yudas telah mengkhianati Yesus. Ulangan 27 nomor 26. Nomor 27, sorry. Terkutuklah orang yang makan suap. Yang makan suap siapa? Yesus atau Yudas? Yudas. Yesus mengatakan Yudas ini iblis. Di dalam Yohanes 6 nomor 70. Apa kata Yesus? Bukankah aku yang memilih kalian yang 12 murid ini? Dan satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Jadi, iblis ini yang terkutuk. Berarti yang digantung di salib itu adalah iblis yang kalian sembah. Kenapa Paulus mengutip Ulangan 21 nomor 22 nomor 23? Karena Paulus ingin menjerat kalian dengan sifu saya. Sifu saya. Paulus ingin menjerat kalian dengan sifu daya. Diiming-iming. Kalau kamu mencuri, dosamu sudah dihapuskan oleh Yesus. Kalau kau berzina, dihapus oleh Yesus. Apapun dosa-dosamu. Makanya Kristen itu bebas. Ini tidak ada hubungannya dengan anak Maria. Ulangan 21 ini. Ini berhubungan dengan Yudas sang pengkhianat. Jadi Galatia 3 nomor 13. Kristus ini yang dimaksud adalah Yudas. Tidak ada dasar pijakan Yesus itu terkutuk. Apa dosa Yesus? Apa? Di mana Anda mendapatkan dalil bahwa dosa ditanggung oleh Tuhan? Tuhan itu tidak menanggung dosa, Cak Ayu. Tuhan itu menghapuskan dosa. Coba sekali-kali diskusi itu pakai otak. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Saudara Kristen, saya tanya sama lu semua. Sejak kapan hukum Taurat itu untuk kalian? Hah? Lenon bocah, sejak kapan hukum Taurat itu untuk kalian? Kenapa Kristus menebus kutuk hukum Taurat untuk Kristen? Sibuk kali kalian. Hah? Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel kan? Kalian entah Bani Kamfret kan, entah apakah? Kristus telah menebus kita. Kita nenek mukiper. Mana ada? Ini cuman tipu muslihat nabinya Kristus. Paulus itu nabinya si Kristus ini. Yang masuk ke dalam Yudas. Iblis yang masuk ke dalam Yudas inilah. Yang kemudian kalian sebut Kristus.
Ada nggak kemudian Anda bisa memberikan saya data? Satu aja. Di dalam kitabnya Yahudi Tuhan itu terkutuk. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak Tuhan itu bisa terkutuk? Sekarang kalau Kristus itu adalah Tuhan, siapa yang mengutuknya coba? Siapa yang mengutuk Tuhanmu ini? Hah? Tuhan mengutuk dirinya sendiri. Lawak-lawak kalian memang. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Itu nggak nyambung, karena hukum Taurat itu bukan untuk kalian. Kalian ketika makan babi, kalian tidak berdosa. Kalian ketika tidak bersunat, kalian tidak berdosa. Kenapa? Karena hukum Taurat itu bukan untuk kalian. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kenapa lu yang merasa cahayu? Ini salah konsepsi Paulus ini. Harus belajar lagi dia. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Siapa yang mengutuk Kristus? Siapa yang mengutuk Kristus? Ayo, jawab. Saudara dokter kan? Baik, Siapa sejauh yang mengutuk Kristus? Silakan. ya, di Ulangan 21 tadi 22-23 itu tidak ada dosa waris di situ. Seseorang betul. yang berbuat dosa yang cepat menghukum mati, Siapa yang mengutuk Kristus? mati, kemudian kau gantung di kayu salib. Itu kan untuk orang Ya. Israel. Pertanyaan saya Pak Dokter, siapa yang mengutuk Kristus? Saya terangkan dulu, tidak ada yang mengutuk Kristus, tapi ayat itu yang terkutuk adalah orang yang berbuat dosa. Ya, jadi hukum Taurat itu untuk orang Israel. Saya setuju. Masa berlaku hukum Taurat dan kitab para nabi sampai Yohanes Pembaptis datang. Setelah Yohanes Pembaptis datang, aturan-peraturan dari hukum Taurat dan kitab para nabi itu dibatalkan oleh kematian Yesus. Jadi hukum Taurat itu, perjanjian lama itu adalah perjanjian antara Tuhan dengan Adam, perjanjian Tuhan dengan Nuh, perjanjian Tuhan dengan Abraham, perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel melalui Musa. Perjanjian yang masa berlakunya sampai Yohanes Pembaptis datang. Setelah Yohanes Pembaptis datang, itu tidak berlaku lagi. Kata siapa? Perjanjian baru di Lukas 16 ayat 16. Lukas Perjanjian 16, baru adalah 17. perjanjian antara Yesus dengan murid-muridnya dan orang-orang yang percaya kepada pemberitaan dari murid-muridnya. Jadi perjanjian lama itu bercacat, Ibrani 8 ayat 7. Makanya dibuatlah perjanjian baru. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Kristus? Tidak ada yang mengutuk. Lah ini Di Galatia dengan jalan 3. menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas salib. Siapa yang mengutuk Kristus? Di Ulangan 21-22 itu yang terkutuk itu jelas yang melakukan dosa. Yesus Nah iya, justru karena itu saya bertanya, Yesus siapa yang mengutuk menggantikannya. Kristus? Tidak ada mengutuk pemahaman. Lah ini agama dalilnya. yang berbeda. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk ini si Kristus? Baik, saya jelaskan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Bukan Kristus yang terkutuk, tetapi kita yang melakukan dosa. Oh kita itu yang pula yang terkutuk. terkutuk. Dia yang terkutuk, dia yang mati dengan jalan kutuk karena Kristen. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk sosok ini? Udah, perhatikan baik-baik. Saya sudah mengatakan, yang melakukan dosa itulah yang terkutuk. Iya, ini Cuma- Kristus ini dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang mati dengan jalan menjadi kutuk? Kristus kan? Nah, pertanyaan saya, siapa yang mengutuknya? Artinya Pak Juma, Yesus menggantikan yang terkutuk itu digantung di kayu salib. Iya, siapa yang posisi. mengutuknya? Siapa yang mengutuknya ini? Ya, hukum Taurat itu yang mengutuk. Hah? Hukum Taurat itu mengatakan terkutuk. Ah, siapa itu? Di belakang kitab hukum Taurat ini siapa? Ya kan Tuhan perjanjian lama kan bikin Tuhan. aturan. Berarti Tuhan perjanjian lama mengutuk Tuhannya Kristen. Betul? Bukan. Aturan-peraturan bangsa Israel melalui Musa itu hukum Taurat.
dibatalkan. Lalu yang mengutus siapa? Tuhannya perjanjian lama. Lalu yang dikutus siapa? Orang yang berbuat dosa, Ini yang disalib ini siapa? menggantikan orang Yang siapa yang menggantikan kalian itu? Yesus Kristus. Kristus. Siapa yang mengutuknya? Hukum Taurat. Hukum Taurat di belakangnya siapa? Ya Tuhan perjanjian lama kan? Berarti Tuhan perjanjian lama mengutuk Tuhan perjanjian baru gitu? Bukan, yang dikutuk bukan itu lagi. yang berbuat dosa. Pemahamannya, Loh, yang berbuat digantung dosa siapa? yang dikutuk, akhirnya Yesus menggantikannya. Oke. Posisinya. Yesus, jangan sebut Yesus, Bung. Di sini tidak ada Yesus. Ini Kristus. Yesus Kristus sama Yesus sama. Enggak, beda. Kristus Ahmad itu dengan banyak. Muhammad sama enggak? Ahmad dengan Muhammad sama. Salah ente. Hei, Ahmad baca sama Matius Muhammad sama 2. enggak? Nasihat Yesus kepada muridnya yang asli. Diam dulu kalau masih taraf belajar, diam. Yesus yang asli menasihati muridnya agar waspada kepada Kristus palsu. Catat itu dulu. Catat itu dulu. Ya. Yesus menubuatkan munculnya Kristus palsu. Matius 24 nomor 24. Jadi di sini jangan kau campur adukan antara Yesus dengan Kristusmu ini. Anda sudah mengakui bahwa yang mengutuk adalah Tuhan perjanjian lama. Tuhannya Yahudi berarti. Sekarang Tuhanmu yang ada di perjanjian baru ini mati dengan jalan kutuk. Pertanyaan saya, apakah Anda mengiyakan Tuhannya Yahudi mengutuk Tuhannya Kristen? Atau Anda ingin mengatakan Tuhan mengutuk dirinya sendiri? Tuhan sudah gila berarti. Ayo, Anda seorang dokter, silakan gunakan kapasitas otak Anda itu. Baik, jadi Silakan. data yang saya nyatakan di ulangan itu hukum Taurat yang masa berlakunya sampai munculnya Yohanes Pembaptis. Setelah Yohanes Pembaptis itu nggak berlaku lagi. Jelas? Ya, ini Paulus ngapain ngutip ke situ berarti? Artinya clear dulu bahwa masa berlakunya itu. Iya, kenapa dikutip kalau sudah tidak berlaku? Jadi pemahamannya selaras dengan Yohanes 1:29 bahwa Yesus telah menghapus dosa dunia. Tidak ada disebut Yesus di situ, Pak, Cak Ayu. Kalau tidak percaya, Astagfirullahalazim, ya Allah ya dengan Karim. itu nggak dipaksa, oke? Nggak dipaksa. Bukan tidak dipaksa, ini Jadi kita sedang masalahnya Pak Juma mengedukasi kan masyarakat memahami- Indonesia, dokter. memahami dengan Tidak pemahaman ada kata sendiri. Yesus di Yohanes 1 nomor 29, Cak Ayu. Anda seorang dokter, tapi setiap Anda melontarkan kata-kata pasti dusta. Kenapa nggak mau sehat? Baik, Yohanes 1:29 saya baca. Silakan. Pada keesok harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan Yohanes Lihatlah. berkata, lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia. Nah, siapa kemudian yang ada di sana? Yesus. Ya, siapa yang mau dilihat? Yesus dilihat oleh Yohanes. Bahwa dia Yesus adalah dilihat anak oleh domba. Yohanes, kata saudara. Jadi Yesus Anda identikkan dengan binatang. Itu Gitu. kan gaya bahasanya. Itu Makanya saya katakan kepada saudara, ketika Anda membaca Yohanes 1:29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini Yesus meminta dan Yohanes berkata kepada siapa? kepada murid-muridnya. Hah? Kepada orang-orang yang ada di baptis itu, Yohanes kan membaptis di ayat 28, hal itu terjadi di Betania di seberang sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Saat dibaptis ini Jadi Yesus dibilang oleh Yohanes anak binatang. Tadi makhluk terkutuk, sekarang anak binatang lagi gitu. sebutan Yesus banyak. Oh, Anak termasuk domba terkutuk. Allah, Termasuk anak sosok manusia. terkutuk. Terkutuk tidak ada tertulis. Tapi Alamak, Pak Juma ada. dengan jalan menjadi kutuk. Ini siapa ini yang dengan jalan menjadi kutuk ini siapa? Artinya menggantikan itu Iya, posisi. berat Aturannya menggantikan. Pak Juma Tadinya itu dokter, terkutuk, tadinya Pak Anda yang Juma udah terkutuk. terkutuk digantikan Yesus. Anda tadinya terkutuk. Ya, Tapi artinya aku kutuk sudah Anda terkutuk. itu diberikan kepada Yesus. Sekarang siapa yang terkutuk? Yesus telah terkutuk menggantikan saya. Itu artinya telah menghapus dosa Begitu. saya. Jadi Kristus telah terkutuk
karena kalian. Padahal dalilnya di sini karena hukum Taurat. Mana yang betul? Ya kan karena hukum Taurat. Kan? Loh, hukum Taurat ini bukan untuk ente, Cak Ayu. Ini untuk Bani Israel. Apa Ya. hubungannya dengan ente? Katanya hanya sampai Yohanes. Kenapa sekarang nyebrang ke kalian, Kristen? Kok enggak konsisten kamu itu? Hukum Taurat hanya untuk sampai di ini. Kristen ini muncul belakangan. Tidak ada hubungannya berarti dengan hukum Taurat. Lalu siapa ini yang mati untuk kalian ini? Kenapa dia mati untuk kalian? Pak Joma ngerti apa itu Kristen? Pengikut Kristus. Kristen adalah sebutan untuk orang-orang Kristus. Yahudi yang percaya kepada Yesus, yang Orang-orang melarikan Yahudi. diri dari Yerusalem. Orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi itu ada yang 120 orang di kisah. Orang-orang Yahudi yang ada di Antioquia itu orang Yahudi. Sebentar Pak Yang Joma. ada di Dengar. Antioquia. Pak Joma dengar, ada 33 yang mau dengar. Saya tanya, Orang Yahudi. saya ulang pertanyaan saya. Yang ada di Antioquia itu orang Yahudi. Ya, Ada data? ada. Silakan. Di Matius 28 ayat 16 sampai 20, Silakan. ada 11 murid Yesus diperintahkan, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa Hei, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Cak Ayu, saudara dengarkan saya. Nih Dengar cara dulu, belajarnya Pak. nih. Yang Pakai kedua. kerangka otakmu itu yang rusak itu. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Itu Baik. 12 murid. Diam dulu. Paulus mengaku diutus kepada orang-orang bersunat atau kepada orang yang bersunat? Saya terangkan dulu tentang Kristen, nanti Enggak usah. Ini saya sedang menjelaskan. artinya Paulus kalau mengaku- bertanya, silakan bertanya. Paulus mengaku Kalau diutus. bertanya, silakan bertanya. Paulus Silakan mengaku menjelaskan. diutus Kalau nanti saya menjelaskan Paulus mengaku diutus untuk non-Yahudi. Galatia 1 nomor 15. Kau mau bantai itu? Dokter, kamu mau bantai itu pengakuan Paulus? Aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Kau mau membantai itu? Kau enggak malu? Andi, ini Kau diskusi enggak malu? apa enggak? Aku di mute ini. Kamu enggak malu? Paulus sendiri mengaku diutus kepada non-Yahudi. Pak Juma, kalau diskusi dengan data, dengar dulu data yang saya sampaikan. Ya? Kamu mengatakan yang ada di Antioquia itu orang Yahudi. Ya. Paulus mengaku diutus kepada non-Yahudi. Mana yang betul? Anda atau Paulus? Atau Saya jawab. dua-duanya pembohong? Saya jawab dengan Ya. data. Baik. Silakan. Jadi orang-orang Yahudi yang percaya kepada murid-murid Yesus yang 11. Ini 11, bukan 12. Di Matius 28 itu 11. Saya Itu paham ada kalau 100, itu, dokter. Sebentar, ada 100. Saya paham kalau itu, dokter. Yang Artinya saya gini tanya Pak Juma, yang di Pak Juma itu Antioquia. nggak fair. Data-data yang saya pahami kan, saya terangkan dulu dengan data, dengar baik. Hei, yang ke Kalau Antioquia yang diskusikan disebut harus pertama dengar kali Kristen teman itu diskusi. pengikut Gimana? Paulus. Gimana Pak Handi? Gimana? Bisa nggak diteruskan ini? Kita diskusi dengan data. Saya tanya dulu samamu. Yang disebut Kristen pertama kali itu pengikut Paulus di Antioquia atau siapa? Pengikut Yesus yang melarikan diri dari Yerusalem ke Antioquia. Makanya data ini saya mau sampaikan. Pak Silakan Juma. Anda tunjukkan pengikut Yesus di Antioquia. Tunjukkan Baik. saya. Saya Silakan. tunjukkan, saya baca Ya. datanya. Oke. Silakan. Saya mau terangkan dengan data-data, nggak mau dengar. Silakan, pendusta, Di Kisah silakan. Rasul 1 ayat 15, ada orang Yahudi 120 orang yang percaya kepada Yesus atas pemberitaan dari 11 orang murid itu. Ada juga 3.000 orang di Kisah Rasul 2 ayat 41. Ada juga yang 5.000 orang Yahudi yang percaya kepada 11 itu, yang melarikan diri dari Yerusalem ke kota Yudea dan Kisah Rasul 19, di Kisah Rasul 11 ayat 19 saya baca ya. Yang 120 orang Yahudi
yang 3.000 orang Yahudi, yang 5.000 orang Yahudi yang melarikan diri dari Yerusalem dan ke Yudea Samaria, ada juga tersebar ke Siprus, Venesia, dan Antioquia. Di kota Antioquia lah yang 120 orang Yahudi, yang 3.000 orang Yahudi, yang 5.000 orang itu sebagian itu disebut jemaat. Ya, untuk pertama kali Kristen. Jadi ayat 23, Barnabas datang ke kota Antioquia diutus oleh jemaat Yerusalem. Jadi di ayat 22, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke kota Antioquia. Yang diutus oleh jemaat ke kota Antioquia adalah Barnabas. Cuma Barnabas mengundang Saulus dari Tarsus. Jadi mereka tinggal bersama-sama jemaat itu 1 tahun lamanya. Jadi Saulus dan Barnabas tinggal 1 tahun dengan orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Dan di kota Antioquia lah orang-orang yang percaya pada Yesus, orang-orang Yahudi itu untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi bukan Paulus yang membuat Kristen, tapi orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus atas pemberitaan dari 11, bukan 12. Demikian Pak Juma. Oke, dengarkan saya wahai pendusta. Nama murid Yesus Simon atau Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, saudara dengan Yakobus, Filipus, ya, kemudian Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, Tadeus, Simon, dan juga Yudas. Ada Barnabas di situ, Tuyul. Ada Barnabas Paulus di situ? Nggak ada. Kau diam dulu. Baik. Udah dongok. Sementara yang sampai di Antioquia itu cuma Barnabas dan Paulus. Itu pun nanti mereka bertengkar. Jadi pengikut Barnabas dan pengikut kemudian Paulus lah yang pertama kali disebut Kalisteng. Tahu itu bicara asal ngomong saja. Di Antioquia itu Barnabas dengan Paulus di sana. Pengikut Barnabas dan Paulus inilah pertama kali disebut Kristen. Disebut oleh orang non-Yahudi juga yang menyebutnya. Penyembah berhala juga yang menyebutnya. Menghinanya karena mengaku pengikut Kristus. Maka mereka disebut Kristen. Bukan orang Yahudi di situ. Asal-asal ngomong, tak ada data, asal ngomong copot sana copot sini. Data Kisah Para Rasul 11 itu, satu perikop dari nomor 19 sampai nomor 30, kamu baca sampai biji matamu keluar. Baca baik-baik. Yang ada di sana cuma Barnabas dan Saulus. Sementara dua orang ini bukan murid Yesus yang dipesan. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Paulus sendiri mengaku di dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Kenapa bisa jadi dokter orang ini ya? Jadi kembali kepada tema kita, Kristus itu adalah sosok yang datang yang sudah dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah kepada Kristus yang mati di atas salib secara kutuk ini, itu Kristus. Kalian sembah dia kan? Makanya muncul pertanyaan saya tadi. Siapa yang mengutuk Tuhan kalian si Kristus ini? Anda sudah mengakuinya. Yang mengutuknya adalah Tuhan di dalam perjanjian lama. Dengan kata lain, Tuhan dalam perjanjian lama hanya mengutuk iblis. Si ular tua yang dikutuk oleh Elohim. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, iblis, Yudas iblis, yang digantung penggantinya, yaitu pemakan suap. Siapa yang makan suap? Siapa yang berkhianat? Itulah yang digantung. Itulah yang keluar dari kubur karena masih dalam pengaruh iblis. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Siapa itu? Yudas.
Siapa yang terkutuk antara Yesus dan iblis? Siapa yang terkutuk? Iblis atau Yesus? Yesus atau iblis? Iblis yang terkutuk. Yesus pula yang terkutuk. Dengan akal-akalan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan kalian itu diikat oleh hukum Taurat? Sejak kapan? Kalian bukan Bani Israel. Kalian sibuk-sibuk sendiri. Demi apa? Demi melancarkan aksi si Kristus palsu ini. Supaya apa? Supaya kalian pergi ke seluruh dunia. Agar apa? Agar semua orang menjadi murtad, menjadi penyembah iblis ini. Itu dalil. Makanya Yesus meminta waspada kepada Kristus. Karena penyesat yang datang setelah Yesus itu bergelar Kristus. Ini yang datang kepada Paulus. Ini, bukan manusia ini. Galatia 1 nomor 1, bukan manusia yang datang kepada Paulus, tapi memakai nama Yesus. Nomor 11-nya, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Sejak kapan? Anak manusia, anak Maria tetap manusia. Yohanes 6 nomor 3. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Maria daging, melahirkan daging. Bukan melahirkan roh, melahirkan daging. Roh itu hanya ditiup. Roh itu tidak dikandung. Roh masuk ke dalam jasad yang dikandung. Keluar hidup dia. Jadi Anda harus paham. Anak Maria itu adalah manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Dua sosok yang berbeda, nama sama. Nah, kata Yesus, waspadalah kepada Kristus palsu. Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, kata Anda. Padahal di situ tidak ada Yesusnya. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk si Kristus? Anda belum jawab. Anda